أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah dan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian yang lalu kita sampai pada bab ke-90, yaitu adab pembantu. Jadi pembahasan kita ini masih seputar hadis-hadis tentang budak, pembantu, dan hubungannya dengan majikannya. Pada hadis 170 ini saya ulang kembali, ya, yaitu pernah satu ketika Abdullah bin Umar mengutus pembantunya untuk menukarkan uang emas atau uang perak. Uang dinar itu uang emas dan dirham uang perak. Kemudian pembantunya itu melakukan penukaran di money changer. Kalau zaman sekarang ya money changer, sudah ada zaman dulu itu penukaran uang. Namun dengan sorf, istilahnya sorfun, yaitu penukaran dengan tempo. Jadi uangnya itu tidak langsung ditukar hari itu, dititipkan dulu uangnya ke money changer. Nah, nanti bayarnya bisa beberapa hari kemudian atau seminggu atau sebulan kemudian. Harapannya kurs nilai tukarnya itu naik. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Kalau hanya sekedar tukar langsung hari ini misalnya berapa? $1 ya, $1 ditukar dengan uang kita 15.000 katakan, ya, kita bawa uang 150.000 rupiah ke money changer, set pulang dapat $10 langsung seketika itu. Boleh yang seperti itu. Atau bawa uang 400.000
ke money changer, ditukar dengan uang real, katakan 4.000 rupiah per realnya, nanti pulang dapat 100 real, seketika itu boleh. Namun yang tidak boleh itu titip uangnya dulu diberikan, nanti seminggu kemudian kita datang lagi untuk dapat kembalian itu tadi. Itu namanya metode sorf dan itu terkategori sebagai riba. Kalau sekarang lebih modern lagi, model seperti ini yang disebut sebagai uang falas itu Pak, ya, valuta asing. Jadi tukar menukar valuta asing dengan tempo. Jadi jual beli mata uang. Jual beli mata uang itu diharamkan dalam Islam karena mata uang itu bukan komoditi perdagangan. Apa itu yang namanya di bursa efek itu Pak? Selain saham, ya falas ya, trading seperti itu. Forex, forex itu termasuk yang dilarang ini, masuk sorof. Kemudian ada lagi, biasanya muncul waktu menjelang Lebaran Idul Fitri itu, pinggir-pinggir jalan ada tukar uang baru ya Pak ya, 5 ribuan atau 10 ribuan, pinggir-pinggir jalan tuh. Kalau langsung ke tukar ke banknya, ke BI-nya yang di Tugu Pahlawan tuh atau bank-bank yang lain, kita bawa uang 100.000 kali 10 lembar kan 1 juta, kita kasihkan ke kasirnya, Mbak mau tukar apa Pak? Uang 5 ribuan atau 10 ribuan. Boleh yang seperti itu. Nanti dapat 10 ribuan. Uang baru 10 ribu kali berapa tadi? Dapat 100 lembar. 10 ribu dapat 100 lembar. Totalnya 1 juta. Itu boleh. Yang menjadi masalah ketika kita nukar di pinggir-pinggir jalan, depannya bank, kalau di Surabaya itu sekitar Tugu Pahlawan itu banyak orang jual. Ya, mereka tidak mau disebut menjual uang. Ini sebagai ongkos untuk saya nukarkan ke dalam Pak. Jadi kalau sampean nyerahkan uang 1 juta, ya dipotong. Jadi dapatnya sampean 950.000, atau diakali dengan yang lainnya, dapat 10 ribuan, jumlahnya total 1 juta, tapi ongkosnya 50 dikasihkan, sama saja. Kenapa? Karena hakikatnya kita tadi itu beli mata uang, itu yang tidak boleh para jamaah. Kalau itu berupa barang boleh, barang boleh, orang dagang boleh cari untung. Tapi kalau itu bentuknya mata uang, apapun jenisnya mata uang, maka diharamkan diperjualbelikan. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan itu pernah terjadi. Ya. Dan kasus beli uang tadi itu berbeda dengan sorf ini. Ya, sorf di sini adalah menukarkan uang, tetapi pembayarannya tempo, jadi tidak seketika itu juga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata setelah pembantunya itu menukarkan dengan metode sorf ini, jadi dinar dirhamnya sudah dibawa ke pasar, kemudian pembantunya ini pulang tidak bawa uang, ditanya kemana ini uangnya, mana tukarnya ini, tidak ada kan, saya tukarkan nanti seminggu lagi mungkin gitu ya, karena tangguh ya, baru dikasih penukarannya.
Maka langsung Abdullah bin Umar ini mengambil tindakan, fajaladahu jildan waji'an. Lalu Ibnu Umar marah dan pembantunya ini dipukul dengan keras. Ya. Waqala, dan Ibnu Umar mengatakan, idhab, kamu balik lagi, pergi ke pasar tuh, fakhud alladzi li, ambil uang saya itu. Ya, ambil lagi, jangan kau tukarkan. Wala tasrifu, tidak jadi kita tukarkan uang itu. Dan jangan kau ulangi menukar uang dengan sorf, yaitu dengan tangguh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran bagi kita, ya, termasuk adab pertama, ya, bagi pembantu ini adab. Kalau disuruh juragan itu jangan di tengah jalan mengambil keputusan sendiri, sok-sok keminter. Ini disuruh nukarkan, maksudnya itu langsung balik bawa uang. Dadak di tempo. Lah ini kan ambil keputusan sendiri, pikirnya nanti dapat uang lebih, juragan seneng, ndak kesenengan. Ya, jadi laksanakan sesuai perintah. Kalau ada masalah di lapangan, hubungi yang memberi perintah, juragan, jangan memutuskan sendiri. Misalnya disuruh beli buah, misalnya beli buah nanas, ndak ada nanasnya, wis tak ganti semongko ae, seneng yon juragan. Oh, ndak boleh, izin dulu. Ndak ada ini kan, bos, ndak ada nanasnya, ini yang ada semangka, duren dan lain sebagainya. Nah, kalau juragannya membolehkan baru, tapi kalau diputus-putuskan sendiri pulang ya kecewa. Nah, begitulah para jamaah, ini adab, ya, adab siapapun kita sebagai pembantu, pegawai atau apapun, orang yang dipasrai, orang yang diamanai, kalau nemui masalah, ya, dalam melaksanakan tugas pekerjaan apapun, konsultasikan atau laporkan kepada juragannya yang memberi amanah. Yang kedua, bagi juragan, bagi majikan ini dicontohkan oleh Ibnu Umar bahwa yang namanya pembantu kadang berbuat keliru, berbuat salah. Maka di sini ada pesan untuk mendidik yang namanya pembantu itu, harus bersabar dan boleh memberi hukuman. Ya, kalau sudah memang sudah parah kesalahannya, memberi hukuman. Kemudian selanjutnya jamaah, hadis 171. Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Muawiyah mengabarkan pada kami dari Al-Amash, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya dari Abu Mas'ud, dia berkata, kuntu. Jadi Abu Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi ini, kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sautan. Aku pernah memukul budak laki-lakiku. Nah, perlu diingatkan lagi para jamaah, Islam tidak membenarkan perbudakan, tetapi Islam datang membebaskan manusia dari perbudakan manusia satu atas manusia yang lain. Pembantu bukan budak, ya. Maka Islam memberantas perbudakan itu secara bertahap. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan tentang perbudakan ini hadis-hadis yang saat itu masih ada budak, sekarang tidak ada. Kata Ibnu Mas'ud, saya pernah memukul budak laki-lakiku. Fasami'tu min khalfi sautan, tiba-tiba ketika aku memukul budakku itu, dari belakang ada suara yang mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai
Abu Mas'ud, Allahu aqdaru alaika minka alaih, bahwasannya Allah lebih berkuasa atasmu. Artinya Allah itu lebih sangat dapat menyiksa kamu daripada engkau memukul atau menyiksa budakmu itu. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun menoleh ke belakang, dilihat asal suara itu. Oh, ternyata yang ngomong tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya menegur. Jadi ketika sedang memukul budaknya itu, Abu Mas'ud ditegur oleh Rasulullah dari belakang. Tidak lihat, pukul terus. Abu Mas'ud, Allah itu lebih berkuasa menyiksa, memukul kamu. Artinya balasan Allah itu lebih dahsyat daripada kamu memukul budakmu itu. Lalu dia pun menoleh dan dia pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa huwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, kalau begitu budak itu sekarang saya merdekakan karena Allah. Jadi seketika, Pak, begitu ditegur berarti dia salah, dia ngerti kalau dia salah. Dengan kata lain, teguran itu, kamu kalau mukuli budak seperti itu berarti kamu dolim kepada budakmu. Jadi berbuat apa sekarang bahasanya itu? Anarkis, ya. Berbuat anarkis, kekerasan kepada budak. Logikanya begini, kalau kepada budak saja tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi kepada pembantu, karyawan. Ya, sekarang ini banyak orang memperlakukan pembantu dengan kata-kata kasar, dipisui, disiram, ya, dipukul dan lain sebagainya, disiksa. Pembantu budak aja tidak boleh, apalagi pembantu, kan begitu. Itu artinya mendolimi. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau kau sekarang berbuat dolim kepada budakmu ini, wahai Abu Mas'ud, nanti siksa Allah jauh lebih keras daripada pukulanmu ini. Nah, begitu. Diingatkan seperti itu, Abu Mas'ud langsung sadar. Oh, ternyata saya keliru. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang budak ini saya bebaskan karena Allah. Sudah, saya bebaskan saja. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama laulam taf'al lamassatkan nar. Adapun kalau kamu tidak mengerjakan, wahai Abu Mas'ud, kalau kamu sekarang tidak membebaskan budakmu, maka pasti kamu akan disentuh api neraka, au lafahatkan nar, atau engkau disengat api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini terdapat dorongan agar majikan berlaku lemah lembut kepada budak, memberi nasihat, mengingatkan agar menggunakan mengingatkan agar memaafkan kesalahannya dan menahan amarah terhadap budak dan menghukum sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mendidik, bukan pukulan yang mendolimi atau menyiksa. Yang dibenarkan tadi mendidik seperti siapa tadi hadis sebelumnya, Ibnu Umar. Jadi ini dua hadis, Pak, tapi sama-sama memukul. Yang satu dibenarkan, yang kedua ini dicela di dalam Islam. Berarti apa? Ada sama-sama pukulan tapi terbagi jadi dua. Satu pendidikan, dua
kedoliman. Nah, kedoliman itu sampai biru-biru punggungnya, sampai cacat fisiknya, ada yang disetrika, ya ada pembantu gitu. Tahun 80 berapa ya, 80-an lah, itu di Kapasan itu Pak, tahu Kapasan Pak ya? Dekatnya pasar Kapasan tuh, sebelah baratnya pasar Kapasan itu ada seksi 5, orang bilang seksi 5, yaitu kantor polisi. Dulu namanya seksi 5, enggak tahu disebut seksi 5 itu kenapa. Padahal itu kan dulu Polresta Surabaya Timur, sekarang jadi Polsek Simokerto. Depannya situ tadi, depannya Polsek itu, depan sebelah baratnya itu ada ruko tingkat-tingkat, bertingkat, tingkat 3. Ada kejadian berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar dan tidak diketahui oleh polisi satupun. Di depannya itu padahal kantor polisi, yaitu ada seorang pembantu yang disiksa majikannya. Cara nyiksanya disetrika, dipukul, sampai cacat kakinya, ini tidak bisa jalan dia. Mau menjerit tidak bisa, mau keluar tidak bisa, karena pintunya ini berlapis. Nah, ini yang nyiksa etnis tertentu. Tidak saya sebutkan, nanti kena undang-undang apa itu Pak? IT, pencemaran nama baik, disiksa. Terus satu ketika kejadian ini terungkap, satu ketika si juragan ini lupa, tidak tahu kemana, lupa gembok pintunya itu. Jadi kamar dikunci, pintu depan rumah dikunci, teralis yang nutup di pagar, pakai pagar harmonika itu digembok juga lah. Waktu itu nggak digembok, akhirnya dari loteng lantai 2 itu dia turun merangkak karena kakinya sudah patah-patah. Ini perempuan, ini pembantu perempuan, merangkak-rangkak, turun sampai ke lantai dasar, sampai membuka pintu besi ini tadi, dibuka, merangkak, nyebrang, karena pas persis depannya itu kantor polisi seksi 5 tadi. Nyebrang, merangkak jalan, dilihat dari polisi, siapa ini, sopo ini. Kalau zaman sekarang ya ojo-ojo nggak bom gitu, kaget ya, wah ada orang aneh gitu, merangkak. Begitu nyampe di kantor polisi langsung ditangani, ditanya-tanya, ada apa? Ini sudah ngomongnya sulit, tidak bisa bicara secara jelas karena ya rusak semua bagian tubuhnya ini. Nah, barulah dilaporkan perlakuan juragannya. Ya, ketika dia salah sedikit langsung dipukul, salah sedikit disiksa. Ya, pembantu yang nginep di situ, cuma satu-satunya pembantu. Akhirnya sama polisi itu didatangilah, kemudian juragannya dibawa, ya, ditahan di kantor polisi itu sampai persidangan rame waktu itu. Karena kejadian ini kalau nggak salah baru terjadi di Indonesia, penyiksaan seperti ini yang terungkap saat itu tahun 80-an. Gempar itu, koran-koran ramai memberitakan, belum ada medsos, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu bentuk penyiksaan, dan saya kira hal seperti ini tidak berhenti ila yaumil qiyamah, karena kejahatan seperti ini mesti ada perlindungan. Makanya perlindungan kepada wong cilik, Islam itu selalu menekankan perlindungan kepada orang lemah, ya. Jadi jangan mudah-mudah kemudian meremehkan, wah pembantu aja, tidak begitu para jamaah. Di depan Allah kita itu sama, bentuk apapun kedoliman pasti akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat.
Nah biasanya yang suka dolimi ini yang punya dikaruniai oleh Allah kelebihan di dunia, kelebihan harta, jadi orang kaya, diberi kekuasaan, diberi pangkat jabatan dan lain sebagainya, sehingga semena-mena, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Sebelum para praktisi HAM itu berkoar-koar, ya, Islam sudah mengajarkan menghargai hak manusia. Jangan sampai berbuat zalim. Ya, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.